Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan, keindahan kepada kita semua. Nikmat Islam, iman, ihsan, nikmat harta, tahta, cinta, nikmat sehat, sempat, selamat. Mari kita sama-sama di waktu ba'da subuh yang penuh berkah ini kita sama-sama bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, pengikut dari pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita bisa ikhlas, istiqomah mengikuti langkah-langkah beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Apa kabar jamaah sekalian? Alhamdulillah. Semoga selalu diberikan, ditambah hidayahnya oleh Allah. Amin. Ya, Masjid Al-Hidayah ya insyaallah dapat petunjuk terus dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tema kita pada kajian ba'da subuh hari ini refleksi pandangan jiwa terhadap dunia. Allah berfirman ya di surat Asy-Syam, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwa. Di surat Al-Alaq Allah juga berfirman, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwa. Ketika kita bicara memandang dunia atau memandang bumi, maka kita sadar betul ya jumlah dari bumi itu satu, betul Pak ya? Bumi itu satu, tapi jumlah dari dunia itu ternyata banyak. Ya. Bumi itu satu, dunia itu banyak. Ya. Karena duniaku pasti tak sama dengan duniamu, kan begitu ya? Ya. Kita punya dunia masing-masing, ya. Dan kita mengambil peran utama di dunia kita masing-masing. Ya. Walaupun mungkin di bumi sepertinya kita tidak mengambil peran utama, atau mungkin kesannya hanya mengambil peran pembantu atau peran figuran, tapi pada realnya di dunia kita masing-masing kita adalah pemeran utamanya. Ya. Maka kita penting mempelajari bagaimana hakikat memandang dunia ini. Nah sekarang kita coba pretest, kalau training itu ada pretest tuh, nanti post testnya, pretest lah ya. Bagaimana pandangan jamaah sekalian terhadap situasi dunia saat ini, mulai dari yang terdekat hingga yang terjauh ya. Tolong jawab nanti ketika saya mengatakan sesuatu, boleh jawab tentu saja ya. Atau boleh kalau bingung ini tentu saja atau tentu tidak nih, boleh jawab bisa jadi nah gitu. Ya. Misal nih yang pertama ya. Menurut jamaah sekalian, apakah hari ini dunia baik-baik saja? Jawabannya cuma 3 pilihannya, nggak boleh. Tentu saja gitu, bisa jadi atau tentu tidak gitu. Ya. Ya, yang kompak ya. Ya, ya. Oke. Dan jawabannya boleh berbeda. Menurut yang ini tentu saja, menurut yang ini mungkin tentu tidak ya, atau ya bisa jadi gitu. Ya. Oke. Apakah menurut jamaah sekalian dunia ini mengecewakan? Gak apa-apa beda ya. Ya. Yang nggak boleh itu nggak jawab. Nggak jawab itu sebetulnya bisa jadi sih ya. Oke ya. Apakah menurut jamaah sekalian dunia hari ini masih ada peluang? Oke. Apakah dunia saat ini banyak yang harus ditaklukkan? Nah ini agak hening nih ya. Apakah dunia saat ini sudah harmonis? Apakah dunia saat ini persaingan adu kehebatan?
Bisa jadi ya. Apakah menurut jamaah sekalian dunia saat ini sudah saling bersahabat? Apakah dunia saat ini menakutkan dan membahayakan? Apakah dunia saat ini penuh makna? Apakah dunia saat ini tragis? Apakah dunia saat ini penuh cinta? Apakah dunia saat ini tiada lagi peluang untuk berbahagia? Tentu tidak ya. Apakah dunia saat ini sudah lengkap? Apakah dunia saat ini banyak setan yang berbentuk manusia? Apakah dunia saat ini bagikan surga sudah sempurna? Apakah dunia saat ini penuh kehinaan dan penderitaan? Nah, ya, baik ya. Jadi ini pertanyaan ini bukan karangan saya secara langsung mengarang, tapi berdasarkan ada survei, ada penelitiannya gitu ya. Pertanyaan tentang ini nanti akan saya jelaskan ya. Oke. Baik, tadi ada yang jawab tentu saja, bisa jadi, tentu tidak. Ada juga yang tentu tidak jawab. Bingung mungkin ya. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat 3 ayat 14 ya, surat Ali Imran ya. Yang artinya auzubillahi minasyaitonirrajim, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkannya, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik ya. Di sini di ayat ini diceritakan bahwa kesenangan hidup di dunia ini lumayan banyak, mulai dari wanita-wanita, anak-anak, harta dan lain sebagainya ya. Namun itu semua bukan tempat kembali, hanya tempat singgah, kan begitu ya. Kalau masih ingat materi yang bulan sebelumnya ya, Allah bukan sekadar tempat singgah. Justru yang harus menjadi tempat singgah itu adalah dunia ya. Allah itu tempat kembali, tempat kita berpulang. Dan kita juga kemarin sudah belajar ya, ternyata jam sekolah yang paling kita sukai waktu SMA adalah jam mata pelajaran pulang, kan gitu ya. Pulang itu menyenangkan, membahagiakan ya, lepas ya. Namun hari ini pulang itu cenderung duka cita. Telah berpulang ke rahmatullah itu cenderung menyedihkan ya. Agak sedikit berbeda, wallahu alam ya. Oke ya. Allah juga berfirman ya di surat Besi ya, surat Hadid ya, ayat ke-20 yang artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keriduannya, dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Jadi kesenangan-kesenangan yang tadi disebutkan di surat Ali Imran ya, ayat ke-14 ya, surat Ali Imran ayat 14, kesenangan-kesenangan ini semuanya menipu. Kenapa? Karena hanya sementara, hanya tempat singgah ya. Apa yang tidak menipu ya? Yang tidak menipu adalah kesenangan yang di akhirat nanti atau azab yang di akhirat nanti. Kenapa disebut kesenangan itu menipu? Karena selama di dunia kesenangan itu hanya sementara, sedih juga hanya sementara, dan sifatnya timbul dan tenggelam. Sifat senang sementara, sifat sedih sementara. Siapa yang pernah mengalami senang seumur hidup? Tidak ada. Begitupun tidak ada orang yang mengalami sedih seumur hidup. Senang dan sedih pasti silih berganti, timbul dan tenggelam. Dan yang namanya timbul dan tenggelam, pernah saya sampaikan, ibarat matahari, jamaah sekalian rahimakumullah, timbul dari timur, tenggelam di barat.
Ketika kita melihat matahari yang timbul dari timur dan tenggelam di barat, apa yang kita lakukan? Kita paling membiarkannya, menyaksikannya. Tidak ada di antara kita yang menghujat matahari, menghakimi matahari, atau bahkan mungkin membela matahari. Gitu dong matahari, kalau terbit dari timur, ada yang pernah begitu? Nggak ada. Atau yang menghujat, matahari jam segini udah terbit, ya orang masih enak tidur, nggak ada. Ya. Kenapa? Karena yang sifat dunia yang timbul tenggelam ini memang perlu kita belajar menyaksikan tanpa menghakimi, menyaksikan tanpa membela. Ini pembelajaran kesaksian yang pernah saya sampaikan. Ya. Menyaksikan itu adalah memandang. Ya. Maka ketika kita tadi dipilih, diminta memilih, aku memandang kehidupan itu begini, oh tentu tidak, oh tentu saja, atau satu lagi, bisa jadi. Nah, pandangan kita ini adalah kualitas dari penyaksian kita terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang timbul tenggelam, itu hakikatnya ketika kita saksikan akan berjalan dengan indah. Apapun yang timbul tenggelam, kalau kita saksikan akan bergilir dengan nyaman. Ketika kita melihat pikiran dan perasaan kita, kita saksikan, oh saya sedang sedih. Sebentar lagi saya sedang senang. Sebentar lagi saya sedang sedih, sebentar lagi saya sedang senang. Kalau kita ada di sedih dan senangnya, disitulah kita menjadi nafsul lawamah. Kenapa? Pas sedih, sedih banget, pas senang, senang banget. Tapi kalau kita menjadi yang menyaksikan si sedih dan yang menyaksikan si senang, disitulah kita menjadi nafsul mutmainnah. Dulu sering kita dengar hidup seperti roda yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Nah maksudnya hidup ini kadang senang, kadang sedih. Tapi mau nggak kita hari ini belajar ada di tengah? Ketika kita belajar ada di tengah, senangnya nggak terlalu senang, sedihnya nggak terlalu sedih. Ya. Oke. Nah terus apa yang harus kita kejar kalau memang berbaga-baga dengan dunia, harta dan sebagainya itu? Semuanya akan hancur, akan fana, cuman sementara. Maka di ayat berikutnya Allah sampaikan, berlomba-lombalah kamu kepada mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka itulah yang perlu kita kejar. Yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, itulah karunia Allah diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Dari ayat ini kita belajar, ya, setelah Allah sampaikan dunia itu bakal hancur, itu kesenangan yang menipu, ya, yang abadi itu azab yang keras, ya, dan surga dan karunia Allah, ya, ampunan Allah, maka disitulah kita disuruh di ayat berikutnya mengejar ampunan Allah dan surga yang seluas langit dan bumi. Oke, ya. Di sini kita disuruh melihat ampunan Allah, mengejar ampunan Allah dan bisa punya visi memandang surga. Tadi ada pertanyaan, ya, siapa di antara jamaah yang menjawab tentu saja. Ketika saya tanya tadi, dunia hari ini bagaikan surga sudah sempurna, dan tidak ada satupun yang menjawab tentu saja. Ya, bisa jadi pun kayaknya tidak ada tadi ya. Rata-rata hampir semuanya bahkan menjawab tentu tidak. Ya, rata-rata jawabnya tentu tidak. Ya. Padahal yang kita kejar harusnya visi kita tuh bisa melihat dunia ini seperti surga. Ya. Dan ini tidak mudah. Pelan-pelan ya. Mungkin sebagian masih ada yang belum paham ya. Kita perbanyak istighfar ya. Astagfirullahaladzim. Nah ini film ini pernah saya sampaikan ya. Oke, ya. Ini ada seekor binatang, anggap tupai lah mungkin ya namanya ya. Dia memandang, ada masalah nih gara-gara satu masalah. Dia pengen banget sempurna, perfeksionis. Yang membuat dia berkarakter, berkelakuan seperti itu kan pandangan dia terhadap hal tersebut.
Seringkali Allah tuh menyelamatkan kita dengan cara Allah itu tidak mengizinkan keinginan kita tercapai. Tapi ketika kita paksa, kita push keinginan kita, maka justru terjadi bencana di sana karena keinginan kita tercapai. Akhirnya hancur. Ya. Oke ya. Ini gambaran tentang keinginan. Itu mengapa ya kita perlu bersyukur kepada Allah ketika keinginan kita tidak tercapai, berarti keinginan Allah sedang terlaksana. Keinginan kita ini dangkal, keinginan Allah itu luas dan dalam. Maka kalau kita push terus, kita paksa terus untuk mengejar keinginan kita, maka yang terjadi seringkali adalah kehancuran. Maka Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walawit taba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin bal atainahum bizikrihim fahum an zikrihim mu'ridun. Andaikan kebenaran itu menuruti keinginan mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan. Ya, di sini Al-Qur'an ditafsirkannya, mereka tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu. Maka ya, ketika kebenaran itu menuruti keinginan, yang terjadi adalah kehancuran atau binasa langit dan bumi ini. Itu mengapa semakin banyak keinginan, kita ini akan semakin mudah hancur sebetulnya. Ya, maka keinginan yang paling bagus adalah keinginan yang fokus, keinginan yang tulus, yang orientasinya adalah keinginannya mengejar ampunan Allah dan surga Allah yang seluas langit dan bumi. Adapun keinginan-keinginan yang sifatnya duniawi, ya, apalagi yang membuat kita mudah sekali memandang dunia ini tidak baik-baik saja. Ketika tupai tadi memandang dunia ini tidak baik-baik saja karena satu buahnya itu, satu bijinya itu nongol keluar, dia paksa, dia push, dia dorong biar sempurna, ternyata disitulah terjadi kehancuran. Beberapa orang saya amati ya, dan mungkin di antara jamaah ada yang pernah mengalami, ada orang yang waktu dulunya itu dihina, dicaci, ya, disakiti, lalu dia ikut training motivasi atau ikut mungkin MLM yang di sana motivatornya mengatakan kamu harus buktikan kepada orang-orang yang telah menyakitimu, kepada orang-orang yang telah menghinamu bahwa kamu bisa sukses. Sekarang biarkan mereka menghinamu, nanti kamu 3 tahun lagi datang dengan membawa mobil baru, misalkan gitu. Pernah dengar nggak motivasi kayak gitu? Ya, sering ya. Nah itu saya memperhatikan beberapa orang yang berjuang dengan motivasi rasa sakit, ya, karena merasa hidupnya nggak sempurna, karena merasa masa lalunya nggak baik-baik saja. Lalu dia berjuang ingin memperbaiki keadaan dengan landasan rasa sakit hati. Beberapa orang yang saya amati, saya lihat ketika dia tercapai impiannya ada masalah, bisa masalah keluarga, bisa juga jadi sakit-sakitan. Ya, ada salah seorang teman ya yang masih usianya ya seusia saya, mungkin lebih muda lagi ya, sholatnya sudah duduk. Ya, sholatnya sudah duduk. Kenapa? Ya ini dulu sebenarnya saya baik-baik saja. Cuman dia punya motivasi ingin membuktikan sesuatu kepada orang yang telah menyakiti. Dia berusaha dan sukses usahanya, tapi habis itu kakinya sakit. Ya, mungkin berjuangnya berlebihan ya, waktunya tidur dia tetap bekerja dan lain sebagainya. Oke ya, Khair, kita lanjutkan dulu. Ya. Nah, bagaimana cara memandang ya? Kalau kita bicara memandang ya, kita sebetulnya bicara cahaya ya. Oke, baik, ini sebelum ayat yang ini ya. Oke, saya ingin
Nah, bismillah. Oke. Boleh mohon izin jamaah sekalian, boleh tunjukkan dengan jari jamaah sekalian saya sedang berada di mana? Boleh ditunjuk, boleh ya. Boleh ya. Di mana? Di sini ya. Oke ya, baik ya. Oke. Nah, kalau kita lihat teori penglihatan dan cahaya, bagaimana mata memandang ya. Ternyata mata ini gambar mata ya, gambar mata ya. Ketika ada jam di sini ya, jam ini tidak akan terlihat kalau tidak ada cahaya. Itu pertama. Betul nggak? Ya. Jadi jam ini terlihat karena ada cahaya. Dan ketika ada cahaya, ya, maka jam itu sebetulnya terlihatnya di dalam sini. Dan terlihatnya itu mengecil terbalik. Ya, diperkecil dan terbalik. Ya. Nanti dikembalikan di saraf otak sini. Ya. Sebenarnya yang melihat, ya, yang mengatakan kalau ada pertanyaan di mana saya berada, sebetulnya ada di pikiran jamaah sekalian masing-masing. Di kepala jamaah kalian sekalian. Ya. Tidak ada di sini sebetulnya. Ya. Kenapa? Karena hakikatnya ya, kalau bicara lebih dalam lagi, kita ini kan tidak ada. Ya. Cuman kita terlihat ada karena adanya cahaya. Oke, biar lebih jelas. Proses melihat pada manusia. Ya. Sumber cahaya ya, masuk ke mata melalui kornea. Ya. Melewati pupil yang lebarnya diatur oleh iris, ya, dibiaskan oleh lensa, ya, lensa mata, ya, terbentuk bayangan di retina yang bersifat nyata, terbalik, diperkecil. Ya. Jadi bayangannya itu di retina mata. Ya. Sel-sel batang dan sel kerucut meneruskan sinyal cahaya melalui saraf optik. Ya. Otak membalikan lagi bayangan yang terlihat di retina. Objek terlihat sesuai dengan aslinya. Jadi sebenarnya ya, yang melihat ada di sini. Ya, jadi saya itu ada di sini. Ketika kita menyadari bahwa ternyata suasana yang kita lihat itu sangat tergantung dari apa? Suasini, ya. Maka sebetulnya untuk memperbaiki apa yang kita lihat, perbaiki yang ada di dalam pikiran kita. Biar lebih jelas. Jadi kalau kita sadari ternyata semua kenyataan terjadi dalam otak kita. Semua kenyataan itu terjadi di dalam otak kita. Ya. Tapi banyak orang yang sibuk memperbaiki dan mengubah kenyataan yang ada di luar dirinya. Sibuk mengubah suasana, lupa mengubah suasini. Sibuk mengubah peristiwa, lupa mengubah respon. Itu mengapa kalau kita lihat bicara orangnya satu, tapi dunia kita terhadap orang itu beda-beda. Ya. Sebut saja, misalnya ada tokoh namanya siapa ya? Ya. Takutnya gibah nih, yang nggak ada namanya siapa ya? Ya. Tokoh namanya Gobin misalnya. Ada tokoh namanya Gobin. Si A memandang si Gobin, dengan si B memandang si Gobin, dengan si C memandang si Gobin. Menurut jamaah sekalian sama nggak? Beda. Padahal sama-sama si Gobin. Ya. Jadi sebenarnya ya, yang kita lihat terhadap si Gobin itu bukan si Gobinnya, tapi persepsi kita terhadap si Gobin. Oke. Maka ya, saya memperhatikan dalam kehidupan saya dan kehidupan jemaah sekalian, mungkin bisa dilihat, kalau kita sudah suudzon sama seseorang, biasanya kita akan sering lihat keburukan orang itu. Coba aja deh. Ya. Tapi kalau kita sudah berbaik sangka sama seseorang, kita akan lebih mudah melihat kebaikan-kebaikan orang itu. Itu sebabnya penting penyaksian itu netral. Ya. Menyaksikan itu netral. Ya. Ketika penyaksian sudah ditambahi dengan penghakiman, maka disitulah kita akan sibuk dengan diri kita sendiri. Oke. Maka apa yang harus jamaah lakukan jika jamaah ingin dunia ini berwarna ungu dan berwangi melati? Maka kalau jawabannya Kang Zen, dunia ini berarti harus aku cat dengan warna ungu. Pasti modalnya gede.
Tapi kalau kita beli kacamata, kacamatanya dicat warna ungu, maka kita lihat dunia jadi warna ungu. Pengen wangi melati, kalau kita taburkan minyak wangi melati ke seluruh dunia, pasti biayanya mahal. Tapi kalau kita cukup beli 1 botol parfum, oleskan di bawah hidung, maka dunia wangi melati. Memperbaiki cara pandang. Maka perbaiki suasini, maka suasana akan menyesuaikan. Nah, di antara jamaah mungkin ada yang sedang dalam tanda kutip bermasalah dengan anaknya mungkin. Kang, anak saya nakal. Kang, anak saya susah diatur. Kang, anak saya sering membantah. Maka diperbaiki aja cara pikirnya. Oh, anak saya ini ya, secara fakta saya lihat kalau saya ngomong gini dia ngomongnya begitu. Maka kita perbaiki, berhusnuzon. Oh, berarti anak saya ini luar biasa, kecil-kecil sudah punya prinsip, berani berbeda dengan orang tuanya. Itu berarti kan husnuzon. Cara pandang sebetulnya. Cara pandang ini yang perlu kita perbaiki. Tapi kalau kita perbaiki, anak saya ngelawan sama saya, ya, maka itu yang terjadi. Ya, oke. Ya, nah, ini cerita. Apa artinya survival of the fittest? Siapa yang kuat dia yang tahan, Pak. Bodoh. Oke ya. Jadi ketika ya ada orang ya ini guru ini ya, ini contoh kan guru itu ada guru sadar, ada guru nyasar, ada guru gusar. Ini contoh guru gusar ya. Ya, ketika dia memarahi dan mengatakan bodoh, ya sebenarnya apa karena dia bodoh betulan atau cara pandang bapak ini? Coba kita lihat. Ya. Karena setiap anak ternyata punya kecerdasan di bidangnya masing-masing ya. Nah, ini gambaran cara pandang yang membuat konflik, yang membuat kecewa, membuat marah, itu seringkali cara kita memandang. Nah, bicara cara pandang, tadi kita sudah bicara berarti terkait dengan cahaya. Maka kita buka surat cahaya. Surat apa? Surat cahaya, Pak? Surat Nur. Ya, ayat ke-35 ya. Oke ya. Biar waktunya lebih fleksibel, baca artinya langsung saja ya. Oke. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita. Sampai sini aja kalau nggak dipahami secara baik, bingung kan ya? Oke ya. Pelita itu di dalam kaca. Kaca itu seakan-akan bintang yang berkilauan yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi. Pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah barat, yang minyaknya hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Oke ya. Kalau di sini ada kalimat Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang dikehendaki, maka makna dari cahaya ini berarti apa? Nama masjid ini apa? Hidayah. Berarti maknanya petunjuk ya. Maka cahaya di atas cahaya ini petunjuk di atas petunjuk jemaah sekalian ya. Maka ketika kita sudah dapat petunjuk dan kita merasa petunjuk itu sudah paling benar, ini hati-hati, bisa jadi masih ada di atasnya yang lebih benar. Ya. Disinilah kita harus selalu rendah hati. Nah, jadi Allah ini adalah cahaya langit dan bumi. Kalau saya gambarkan, pernah kita belajar ilmu tentang 3 unsur dalam diri manusia, ada ruh, ada jiwa, ada tubuh. Ya, ada ruh, ada jiwa, ada tubuh. Nah, sekalian mengulang, yang mati itu menurut Quran apa? Jamaah sekalian, ruh, jiwa, apa tubuh yang bakal mati? Hah? Loh, menurut Quran, ruh, jiwa, apa tubuh? Lupa ya. Jiwa. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan mati. Ruh mah nggak mati, bukan kullu ruhin ayatnya.
Dan juga bukan kullu jasadin. Iya. Nah, sumber cahaya, cahaya di atas cahaya, inilah ruh itu sendiri. Ya. Yang Allah titipkan di dalam kita yang bagian darinya. Maka ruhku Allah bilang ya di ayat yang lain ruhnya ya. Inilah pelita dari minyak yang diberkahi. Cahaya bumi ya, ini minyak yang diberkahi ini gambaran dari cahaya bumi dan dinyalakan dengan api ini bagian dari cahaya langit. Maka diawali dengan kalimat Allah adalah cahaya langit dan bumi ya. Ini sangat terang sekali ya. Dia menembus jiwa, ini kaca yang seperti bintang berkilauan. Nah, kalau jiwanya kotor, maka auranya pasti gelap, nggak keluar di sini. Tapi kalau jiwanya bersih, maka auranya akan terang. Ya, maka ada istilah aura sinar wajah ya, dan itu nggak bisa dibohongin. Memang kita bisa melihat secara insting atau intuitif. Nah, ini orang ini ya orangnya soleh, orangnya baik, itu kelihatan ya dari auranya yang terang. Nah, aura ini kan cahaya yang keluar dari tubuh kita masing-masing ya. Dan ini tergantung dari kondisi jiwa kaca di sini. Kalau kacanya bersih seperti bintang berkilauan, maka insya Allah auranya terang. Tapi kalau kacanya atau jiwanya kotor, walaupun ruhnya ini bersinar, rumah pasti bersinar. Ya, dia sangat terang. Tapi ketika jiwanya gelap, ya, jiwanya banyak kotoran, maka tubuhnya juga aurnya gelap. Maka penting sekali kita memandang dunia itu akan terang. Kalau apa? Kalau jiwa kita ini bening. Tapi kalau jiwa kita kotor, kita akan sulit memandang dunia dengan baik. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wan nafsi wa masawwaha, demi jiwa dan penyempurnaannya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan kami atau dia ilhamkan kepada jiwa itu dua hal. Satu, kefujuran, keburukan. Yang satu lagi, ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan, mensucikan jiwa. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh merugi orang-orang yang mengotorinya. Oke. Jamaah sekalian rahimakumullah. Di alam semesta ini ya, Allah berikan ada dua jalur. Di dalam diri kita, suasana dan suasini, alam semesta makrokosmos dan mikrokosmos, Allah berikan kepada kita dua jalur ilham. Ilham pertama namanya kefasikan atau kefujuran, yang kedua ketakwaan. Dan itu sudah ada penelitiannya bahwa manusia itu ternyata berpikir dalam sehari itu antara 12.000 sampai 65.000 pikiran per hari. Dan 85% diantaranya isinya pikiran negatif. Penelitiannya begitu. Jadi bayangkan ya, kita ini sehari itu memproduksi 12.000 sampai 65.000 pikiran. 85%-nya isinya adalah pikiran negatif. Maka kebayangkan kalau udah suudzon, itu suudzon berikutnya lebih gampang muncul. Karena memang kita ini didesain 85% itu pikiran negatif. Kalau bahasa Qurannya Allah ilhamkan kepada kita ini ya, dua jalur, satu jalur pikiran positif, satu jalur pikiran negatif. Hanya saja pikiran negatif ini pilihannya lebih luas, Allah buat begitu. 85%. Ya, 85%. Maka kalau kita hari ini mudah sekali bersuudzon sama orang lain, mudah sekali menghakimi orang lain, mudah sekali menghakimi ya, kalau sekarang ya mungkin menghakimi bintang film, menghakimi artis, menghakimi pimpinan, karena itu yang muncul kan ya. Kita mudah sekali menghakimi ya mereka itu, bisa jadi yang sedang bekerja yang 85%, yaitu kefasikan. Kenapa kita melakukan hal itu? Kenapa kita mudah menghakimi, mudah memilih pikiran-pikiran negatif dibandingkan pikiran positif yang 15% itu? Karena kita bisa jadi jiwanya kotor. Itu sebabnya Allah katakan qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwa. Kenapa beruntung? Karena dengan jiwa yang suci dia dimudahkan, lebih dimudahkan oleh Allah untuk memilih yang 15%. Tapi kalau jiwanya kotor, dia akan lebih mudah memilih yang 85%.
Maka jamaah sekalian rahimakumullah, kalau hari ini kita mudah sekali terdorong untuk berbuat maksiat, ya itu bisa jadi karena jiwa kita kotor. Maka kita latih untuk sering-sering membersihkan jiwa. Qad aflaha man zakkaha, ya. Membersihkan jiwa. Cara membersihkan jiwanya salah satunya di surat Al-Ala, ya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasholat, yaitu sering-sering mengingat Allah dan dirikanlah sholat. Sholat ini bagian dari mensucikan jiwa yang sangat luar biasa. Khair. Nah, terapi cara pandang, ya, dari buku Healing and Recovery, ya, berdasarkan peta kesadaran David R. Hawkins. Maka jamaah sekalian, yuk kita lihat cara pandang kita selama ini. Oke. Ini saya buat diagramnya, ya, buat ini kolom cara memandang dunia. Di sini level energi kita ada berapa dan ini nilainya. Oke. Ketika jamaah mengatakan atau ada orang yang mengatakan, oh dunia sekarang penuh penderitaan, dunia sekarang penuh dengan penghinaan, dunia sekarang penuh dengan kehinaan. Ini berarti menurut David R. Hawkins ini level paling rendah. Dia berada di level shame, rasa hina, nilainya 20 skalanya. David R. Hawkins membuat skala itu mulai dari 1 sampai 1000. Nah, ini skalanya 20. Jadi orang-orang yang menganggap, wah dunia ini penuh dengan penderitaan, dunia ini penuh dengan kehinaan, itu tanda-tanda di dalam dirinya cara memandang dunia ini dengan rasa hina, shame. Nilainya rendah 20. Maka orang yang memandang dunia penuh penderitaan, penuh kehinaan, biasanya agak lambat suksesnya, dan juga dari sisi kesehatan itu akan sering sakit-sakitan. Ya, makin bawah itu makin lemah tak berdaya. Kemudian yang kedua, kalau kita menganggap dunia ini jahat, sangat banyak orang yang berkelakuan seperti setan. Ya, tadi berapa orang yang jawab tentu saja? Ada? Ya, berarti ini hidupnya dipenuhi rasa bersalah sebetulnya. Guilt. Ya, rasa bersalah. Nilainya cuma 30. Kalau kita memandang dunia ini nggak ada harapan, nggak ada peluang lagi untuk bahagia, maka kata David R. Hawkins itu namanya apatis. Nilainya 50. Kalau kita memandang dunia ini tragis, menyedihkan, di mana-mana terjadi bencana alam dan bencana kemanusiaan, ya, ini berarti duka cita, grief, nilainya 75. Kalau kita memandang dunia ini menakutkan, membahayakan, mengerikan, ya, ini takut, fear, nilainya 100. Ya. Kalau kita menganggap dunia ini mengecewakan, penuh ketidakpuasan, maka itu masuk levelnya hasrat, namanya desire, nilainya 125. Kalau kita menganggap dunia ini antagonistik, banyak lawan yang harus ditaklukkan, dikalahkan, maka itu maksudnya levelnya marah, anger, yaitu 150. Kalau seseorang memandang dunia ini, yaitu menuntut, aku harus begini, aku harus punya ini, aku harus punya itu, maka itu levelnya namanya kebanggaan, pride, nilainya 175. Kalau kita memandang dunia ini ulet, serba memungkinkan, masih ada peluang, ini maksudnya levelnya keberanian, courage, ya, nilainya 200. Kalau kita menganggap dunia ini sudah memuaskan, ini sudah yang terbaik yang Allah berikan kepadaku, maka ya di sini sudah masuk ke neutrality, ya, nilainya 250. Nah, menurut David R. Hawkins, ya, mulai dari nomor 8 sampai nomor 1 itu namanya power, berdaya. Kalau nomor 10 sampai 17 ini namanya force, bergaya, ya. Ini energi rendah. Yang nomor 8 sampai 1 ini energi tinggi. Kita lihat apa lagi energi tinggi. Yang menganggap dunia ini bersahabat, penuh harapan. Ini kesediaan, willingness, nilainya 310. Ya. Yang menganggap dunia ini harmonis, saling melengkapi. Ini penerimaan, acceptance, 350. Maka yang mungkin ada yang punya sekolah atau punya moto pendidikan dan sebagainya, maka hindari moto pendidikan yang ada di level antagonistik. Masuklah ke level harmonis. Contoh moto pendidikan
yang ada di level antagonistik, yaitu contoh menciptakan generasi robbani, sampai situ masih bagus tuh, yang siap berjuang untuk berkompetisi, bersaing, mengalahkan lawan-lawannya, misalkan gitu. Yang siap berjuang untuk memenangkan setiap pertandingan kehidupan. Ini contoh yang antagonistik. Ya. Maka moto itu boleh kita ganti dengan yang sifatnya harmonis. Menciptakan generasi robbani yang siap saling menguatkan, saling mendoakan, saling melengkapi untuk kemenangan bersama. Misalnya begitu. Ya. Moto-moto pendidikan juga banyak yang masih ada di level force, ya, di level rendah energinya. Kemudian ya, ketika kita sudah mengatakan semuanya penuh makna, tidak ada yang tanpa makna, berarti sudah di level pemakluman, reason, nilainya 400 sudah tinggi. Kalau sudah sampai level semuanya penuh kasih sayang, lembut, ya, berarti udah kuat banget tuh husnuzonnya. Disakiti seperti apapun sama orang lain, ya, orang lain itu sebenarnya sayang sama aku, makanya dia menyakitiku. Ya, udah sampai segitunya tuh, itu, ya. Karena dia peduli, dia nggak pengen lihat aku tersesat. Luar biasa, lembut, penuh kasih sayang, cinta, love 500. Kalau yang sudah lebih tinggi lagi, dunia ini sudah paripurna, lengkap, tidak ada yang kurang. Ini namanya joyful, ya, kesukacitaan. Ya, ini menurut David R. Hawkins, orang yang sudah sampai level nomor 3 ini, ya, maka penyakit-penyakit degeneratif, penyakit-penyakit yang susah sembuh sama dokter, sembuh. Saat itu, ketika sudah sampai level sukacita, bahagia menerima kehidupan apa adanya, ya. Apalagi sudah sampai sempurna, sangat indah seperti sedang di surga. Dia belum di surga, cuma sudah seperti sedang di surga kehidupannya. Lihat istri udah kayak bidadari. Bapak lihat istri kayak bidadari, Pak? Ya, lihat istri kayak bidadari, ya. Dikasih makan seperti makanan dari surga. Nggak ada kurang-kurangnya. Wah, luar biasa ini kalau sampai level ini, ya. Ini damai hidupnya, peace, 600 nilai skalanya. Apalagi kalau yang paling tinggi, yaitu semua ini adalah perbuatan Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang, yang ada hanya Allah. Ya, ketika ada orang yang menyakiti pun, itu sebetulnya Allah sedang datang kepada saya, menegur saya yang sedang berbuat maksiat dosa. Yang dilihat cuma wajah Allah. Wah, ini levelnya sudah pencerahan, enlightenment, 700 ke atas sampai 1000. Ya. Bapak-bapak, di sini kira-kira di level mana, Pak? 1, Pak, ya? Masya Allah. Yang dilihat semua wajah Allah gitu, ya. Sedang bawa mobil, ada pengemis di perempatan jalan, bisa melihat wajah Allah di sana. Ya. Kita lihatnya wajah apa biasanya di situ? Ya. Oke, ya, baik. Ini nggak mudah, tapi kita belajar karena sebetulnya, ya, bumi sama dunia itu bisa dipisahkan. Di buminya begini, tapi dunia kita memandang bumi itu beda, karena kita tahu itu semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Masya Allah, ya. Oke, jadi sebagai kesimpulan, ya, inilah 8 tahapan membeningkan jiwa dengan pendekatan memperbaiki cara pandang dunia kita, ya. Yang pertama, belajarlah mulai hari ini masih ada peluang untuk hidup lebih baik. Penting punya keyakinan ini. Tahapan pertama. Itu di level keberanian tadi, courage, ya. Berikutnya, ya, yang sudah terjadi pasti yang terbaik. Kita harus meyakini ini. Karena kalau nomor 2 nggak dapat, nomor 3-nya susah naiknya. Kita agak susah bilang, saya tahu semuanya perbuatan Allah, tapi masa lalu saya buruk. Nah, ini seperti bertentangan. Berarti mengatakan perbuatan Allah itu buruk gitu. Kita harus meyakini yang sudah terjadi pasti yang terbaik, ya. Oke, ya. Ya, kita latih. Jamaah sekalian boleh jawab, ya, kalau saya mengatakan sesuatu, katakan ini yang terbaik dari Allah. Boleh, ya? Oke, ya. Kehadiran jamaah sehari ini yang terbaik dari Allah. Pasangan jamaah, ini yang terbaik Allah. Penghasilan, ini yang terbaik dari Allah. Tengah bulan udah habis, tetap yang terbaik dari Allah, ya, jamaah sekalian, ya. Meyakini, ya. Maka kalimat-kalimat zikrullah itu adalah kalimat-kalimat memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat istirja, kalimat tahlil, kalimat hamdalah, itu semua agar kita berada di level tercerahkan.
Maka setelah kita bisa menyadari semua yang terbaik dari Allah, oh pasanganku yang terbaik, anak-anakku yang terbaik, ya. Dulu aku pernah sekolah di sana juga yang terbaik. Aku pernah kuliah di sana yang terbaik. Aku nggak salah ngambil jurusan, enggak. Berhenti kita mengatakan salah saya ngambil jurusan dulu, ya. Ya. Berarti kita menganggap dulu itu ada masalah, ya. Udah yang terbaik, ya. Yang akan terjadi pasti akan lebih baik. Baru kita bisa punya keyakinan nomor 3. Keyakinan nomor 4, semua harmonis dan saling melengkapi. Itu akan tersusun. Kita akan bisa masuk ke keyakinan nomor 4 ketika nomor 1, 2, 3-nya ini sudah terpenuhi. Nomor 5, semua penuh makna. Kita akan ketemu maknanya. Nomor 6, semua penuh dengan kasih sayang yang tulus, saling mencintai. Ya. Nomor 7, semua sudah lengkap, indah dan sempurna. Jadi ya, ibarat seseorang itu kalau pengen bisa main pingpong, dia harus latihan pingpong, betul nggak? Ya. Sama ketika kita disuruh sama Allah, bersegeralah kepada ampunan dan surga Allah yang seluas langit dan bumi. Berarti kita pengen masuk surga, kita harus latihan berada di surga gitu. Cara latihan berada di surga gimana? Di surga itu semua sudah lengkap, indah dan sempurna. Isinya penuh dengan kesyukuran. Ya. Sekali lagi ini tidak mudah jamaah sekalian. Yang ngomong di depan juga belum praktek secara maksimal ya. Oke ya. Tapi kita semua belajar bareng-bareng. Dan yang ke-8, barulah kita sampai yang wujud dan hadir hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oke ya. Baik ya. Itu materi kita hari ini ya, tentang refleksi pandangan jiwa terhadap dunia. Semoga kita bisa memandang dunia ini dengan lebih jernih, dengan cahaya di atas cahaya, dengan ruh yang Allah tiupkan kepada kita. Ya, bukan sekedar memandang dengan hawa nafsu. Walawit tabal haqqo ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardi wa ma fihinna. Kalau kita memandang dengan hawa nafsu, ya, dengan keinginan kita, maka hancurlah langit dan bumi dan di antara keduanya. Demikian dari saya, ya. Sebelum ditutup silakan kalau ada yang mau menambahkan, yang mau bertanya, menguatkan atau ingin mengoreksi silakan. Ya, cukup ya. Baik. Mohon maaf lahir dan batin, ya, mudah-mudahan berkah dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.